ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Jadi ajakan berpikir dalam Quran itu ternyata tidak sedikit ya. Saya coba melihat beberapa referensi ya. Paling tidak ada tujuh ajakan Allah kepada kita untuk kita berpikir ya. Jadi ujung ayat tadi kan afala ta'qilun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu ya. Jadi memang agama ini itu bisa dicerna oleh akal ya. Jadi la dina liman la aqla lahu ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal ya. Jadi artinya apa? Artinya fenomena-fenomena kehidupan ini kita bisa pikirkan ya. Bahkan pahala berpikir itu dahsyat sekali, luar biasa ya. Pahala orang yang berpikir di jalan Allah itu ribu-ribu lipat ya daripada pahala hanya ibadah seorang ahli abid ya. Bahkan tidurnya orang yang berilmu ya itu lebih ditakuti setan ya daripada ahli ibadah ya. Itu baru tidurnya saja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ajakan berpikir itu merupakan bahasa dialog ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah kalam Allah, bukan kalam makhluk ya, bukan perkataan makhluk. Ini adalah perkataan Allah, kalam Allah, wahyu dari yang Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW melalui Jibril. Dan kemudian dalam Al-Quran ini kita ada dialog, ya, ada dialog. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran, kira-kira gitu. Kenapa? Karena beberapa ayatnya itu memang ngajak dialog, gitu. Seperti afala ta'qilun kan ngajak dialog. Apakah kau tidak berpikir? Ya kan, lalu kita coba berpikir, iya juga ya. Nah ternyata kata-kata bahasa-bahasa dialog itu banyak sekali dalam Al-Quran. Afala ta'qilun aja ada di 24 ayat. Ya. Afala ya'qilun, apakah mereka atau dia tidak berpikir atau mereka tidak berpikir. 22 ayat. Afala ta'lamun, apakah engkau tidak mengetahui? Itu 32 ayat. Afala ya'lamun, ya, apakah mereka tidak mengetahui? Salah satu ayat. Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? 3 ayat. Afala yatafakkarun, apakah mereka tidak berpikir? Salah satu ayat. Afala tadrusun, apakah engkau tidak belajar? Ya. Jadi kalau kita lihat ini dahsyatnya ya, dahsyatnya ilmu itu dalam agama kita itu luar biasa. Ya. Kan orang yang paling takut kepada Allah kan orang yang memiliki ilmu sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau yang tidak punya ilmu itu tidak takut kepada Allah. Ya. Orang yang memiliki ilmu dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu ya, beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak. Nah, sekarang berpikir yang paling logis itu apa? Ya, matematik. Ya. Matematik itu berpikir yang paling logis dan ini diterima oleh semua agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama yang Samawi ya, ataupun agama-agama yang lain seperti agama Buddha, agama apapun lah. Itu kalau sudah bicara matematika sepakat semua. Ya. Jadi berpikir yang paling logis itu ya matematika gitu. Suatu ketika ada konferensi ekonomi Islam di Jepang ya. Lalu salah seorang pemateri dari Malaysia, salah seorang presenter, dia menegaskan keunggulan ya daripada bank syariah dibandingkan dengan bank Iya. konvensional. Tapi pendekatannya pendekatan Al-Quran dan hadis gitu. Ya. Pada pergi ya. Mas Raymond bisa di ini enggak yang lainnya di mute gitu. Ya, udah nih. Nah, jadi ketika itu setelah selesai yang dari Malaysia itu presentasi, lalu angkat tangan orang Jepang bertanya, dia bilang begini, I am not Muslim, I don't believe Quran, I don't believe hadis. Please show me how Islamic banking atau how Islamic banking system will lead to economic stability. Gitu ya. Nah, orang yang dari Malaysia ini nggak bisa jawab karena dia menjelaskannya lewat Quran dan hadis. Nah, lalu saya coba ya, dulu saya 4 tahun belajar statistik kan, ya, matematik semua kan. Saya coba, wah ini tidak yang rumit-rumit ini, pakai yang sederhana aja nih gitu ya.
Saya pakai diferensial sederhana, ya, kalkulus dengan diferensial sederhana. Kemudian saya buat papernya, ya, papernya judulnya Do Islamic Banks, ya, will lead to economic stability, mathematical approach, ya, pendekatan matematik. Dan saya lombakan ketika itu di dalam forum riset perbankan syariah tahun 2012, ya. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan. Karena jarang orang melihat bagaimana menjelaskan syariah itu lewat logika matematika gitu. Ya, inilah alhamdulillah advantage saya belajar matematika di IPB ini atau statistik ini, ya. Sehingga pola pikir yang kemudian tertanam di kepala itu bahwasanya syariah itu mengandung keteraturan, ya, mengandung pola-pola, ya, pola-pola yang bisa kita jelaskan dengan sangat baik dengan menggunakan matematik. Nah, dan tokoh matematik yang paling berjasa dalam dunia ini adalah Al-Khawarizmi, ya, karena dia yang menemukan angka nol, ya. Seandainya lah angka nol tidak ditemukan, maka kita tidak mengenal komputer hari ini, ya, karena bahasa komputer itu adalah bahasa biner, bahasa 0101, ya. Jadi kita harus berbudi, ya, ini amal jariah daripada Al-Khawarizmi, ya, yang membuat juga perangkaan menjadi mudah, ya. Ini yang disebut dengan Raqmul Arabiyah, ya. Jadi angka-angka Arab istilahnya itu menjadi mudah. Nulis 1, 1, 2, 2, 3 sampai 10, ya, sampai 0. Terus nulis angka 5.339 itu cuma ada 4 angka saja. 5, 3, 7, 9. Coba kalau angka Romawi. Gimana nulis angka 5.379? Mungkin bisa sepanjang ini gitu, ya. Karena angka apa tuh? Ada XX, ada VV, ada LL segala macamnya, dipanjang gitu. Sulit, ya. Nah, dengan angka Arab itu menjadi sangat mudah. Jadi mungkin banyak orang-orang yang belum tahu bahwasanya angka yang kita pakai sekarang itu adalah angka Arab, ya. Angka yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, sekarang bagaimana kita memahami, ya, agama itu, memahami ayat-ayat Allah itu dengan pendekatan matematik, ya. Sebenarnya ini saya terinspirasi oleh Ibn Khaldun, ya. Dulu saya ketika saya belajar di Islamabad, ya, ambil MPhil dan PhD-nya dalam bidang Islam Economics, saya banyak tercerahkan oleh dosen-dosen di sana yang memang background-nya dari Amerika, ya. Jadi American minded lah mereka, dan cara mereka itu betul-betul kuantitatif, ya. Jadi saya belajar ke Islamabad itu mirip saya belajar di IPB lah, ya. Jadi bahkan ada teman bilang itu, kalau you belajar di sini, you harus kuat matematik. Kalau enggak pulang kampung saja, kira-kira gitu, ya. Nah, saya coba untuk melihat apa yang Ibn Khaldun katakan, ya. Geometry enlightens the intellect and sets one's mind right, ya. Jadi ini yang saya pahami adalah bagaimana Ibn Khaldun menjelaskan kepada kita, kita harus menggunakan matematik itu to comprehend religion, ya, untuk kita bisa memahami agama ini, ya, untuk lebih menguatkan keyakinan kita gitu, ya, tentang eksistensi daripada kehidupan kita, eksistensi daripada agama kita, ya, dan kenapa kita harus yakin itu, ya. Itulah kemudian kita gunakan matematik, ya. Dulu saya belajar matematik itu ya as it is gitu, ya. Kita belajar, ya, kita pahami, lalu kita ujian, ya, kita lulus gitu, ya. Kemudian kita belum mengerti bahwasanya matematik ini apabila kita gunakan untuk memahami agama itu akan lebih dalam maknanya gitu, ya. Jadi tidak dangkal gitu. Jadi kalau terhunjam di dadanya itu dalam banget gitu, ya. Nah, kalau kita bisa menggunakan matematik itu. Nah, sekarang kalau kita tanya berapa lama kita hidup di dunia, ya, karena tadi adalah comparison, ya, dijelaskan wamal hayatud dunya illa laibun walahun, tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah permainan laib walahun dan senda gurau, ya. Jadi bayangin aja, permisalan hidup dunia itu cuman permainan laib dan senda gurau. Laib itu kira-kira begini, kalau ulama itu menggambarkan laib itu anak-anak yang kita bawa ke pantai pada pagi hari, lalu dia bermain pasir, bermain apa di pantai itu, ya. Saking asiknya dia main, tahu-tahu sore. Nah, tahu-tahu sore, kemudian kita panggil, ayo pulang-pulang. Nah, baru dia sadar, oh ya sudah senja gitu. Nah, begitulah kira-kira permisalan hidup ini, ya. Kita bekerja, tahu-tahu
sudah 60 tahun. Sudah 55 tahun ya. Senja gitu. Laib ya. Kira-kira gitu. Kita asik dengan dunia kita sendiri, tahu-tahu sudah senja. Sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Jadi menarik sekali kata-kata yang dipakai dalam Al-Qur'an itu, kata-kata laib itu ya. Permainan ya. Permainan orang yang membuat kita menjadi terlena, kemudian kita sadar-sadar hari sudah senja. Dan lahun, senda gurau ya. Senda gurau singkat ya, singkat senda gurau. Nah, kehidupan dunia itu yang disebut dengan laib walhun itu kalau kita lihat merujuk pada hadis Nabi ya, riwayat Ibnu Majah nomor 4236, ini yang oleh Syekh Al-Albani dikatakan hadisnya hasan sahih. Itu dijelaskan amar ummati ma baina sittin ila sab'in ya. Wa aqalluhum ma yazuzu zalik ya. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang lebih daripada itu ya. Ada sih yang di atas 70 ada, tapi sedikit ya. Ayah saya meninggal dunia umur 63 tahun ya. Profesor Andi Hakim Nasution meninggal dunia umur 70 tahun ya. Jadi antara 60 sampai 70 itu kebanyakan. Jadi kita lihat probability-nya mungkin 90% ya. Nah, jadi di luar itu mungkin di bawah 60 dan di atas 70 ya, sedikit gitu ya. Tapi kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini banyak orang meninggal muda loh ya. Banyak orang meninggal yang bahkan di bawah 50, bahkan ada yang di bawah 40 ya. Ini wallahu a'lam ini apa ini ya. Nah, tapi kira-kira kita tidak boleh lengah ya. Berapapun umur kita hari ini kita tidak boleh lengah ya. Kita harus mempersiapkan betul ya tentang suatu hari yang bisa memutus kelezatan dunia ini ya. Nah, jadi lama hidup dunia 6 sampai 70 tahun. Oke, sekarang kita lihat berapa lama hidup di akhirat. Nah, ya. Saya coba mencari ya berapa referensi. Ternyata ada 110 ayat yang menggambarkan betapa akhirat, surga dan neraka itu kekal ya. Tidak satu ayat loh. Tidak dua ayat. 110 ayat ya. Karena kan akhirat itu kan nanti sebenarnya, surga neraka. Kalau kita dikubur itu belum akhirat ya. Dikubur itu namanya alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu kalau bahasa Arabnya artinya dinding ya. Dunia sudah lewat, dunia sudah kita tinggalkan, tapi akhirat belum ya. Dinding lah, dinding pembatas. Ini dunia, ini akhirat ya, barzakh. Nah, di alam barzakh pun, dikubur pun kita nggak tahu berapa lama. Ya, bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun ya. Ini umur bumi ini sudah berapa ribu tahun, belum kiamat-kiamat juga gitu ya. Nah, orang yang meninggal ribuan tahun yang lalu masih dikubur. Belum di alam akhirat, masih di alam barzakh. Nah, di alam barzakh ini pun kita diberi down payment ya atau DP terhadap amal-amal kita. Kalau amal kita baik, maka kubur kita dilapangkan seluas-luasnya, seluas mata memandang. Kemudian kubur kita dijadikan taman-taman surga, seperti taman-taman surga. Tapi kalau amal-amal kita buruk, maka setiap pagi dan petang kita diperlihatkan neraka. 2 kali dalam sehari, rutin ya. Nah, betapa kita ngerinya, itu baru diperlihatkan saja kita sudah mengerikan sekali ya. Apalagi kalau benar-benar masuk ke dalamnya ya. Nah, jadi itulah yang mesti kita siapkan itu ya, kehidupan yang setelah kehidupan kita ini, setelah kehidupan yang fata morgana yang atau yang laibun ini menurut Al-Qur'an tadi ya. Misalnya saja kalau kita lihat tentang surga misalnya ya, atau bab 100, Allah berfirman khalidina fiha abada, dzalikal fauzul azim. Orang-orang yang masuk surga itu mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan, kalau al-fauz itu sebenarnya yang sering menjadi nama anak Fauzan ya, atau Fauzi, itu sebenarnya bukan hanya kemenangan artinya, tapi kesuksesan. Jadi yang namanya orang sukses itu orang yang masuk surga ya, bukan orang yang punya banyak jabatan di dunia, punya banyak harta di dunia, enggak ya. Orang sukses itu adalah orang yang masuk surga. Nah, itulah kesuksesan yang besar. Itulah kemenangan yang besar, fauzul azim itu. Nah, kalau kita bicara neraka, misalnya surat An-Nisa 168-169 ya. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa
tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan mereka kecuali jalan ke neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan ya, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia jadi abadi ya. Itu dari bahasa Arab abadan. Nah, jadi kalau kita lihat dunia 60 sampai 70 tahun, akhirat kekal abadi. Nah, bagaimana kita buat perbandingan ini? Hidup dunia dengan hidup akhirat ya. Hidup dunia 70 tahun, hidup akhirat epsilon ya. Tak hingga, kalau kita sering sebutnya dengan angka tak hingga ya. Lalu sekarang coba kita cari rasio atau comparison. Berapa nilai 70 dibagi tak hingga? Nah, ya. Ini dia. Untuk menjawabnya diperlukan konsep limit dalam kalkulus ya. Jadi sekedar refresh saja tentang konsep limit ya. Teori limit dan keseimbangan fungsi ini merupakan akar daripada aljabar kalkulus. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi dari limit lahirlah kemudian derivasi diferensial, kemudian dari diferensial lahirlah integral ya. Dan kalkulus ya tentang itu. Dan kalau kita lihat aljabar kalkulus yang berintikan teori tentang diferensial dan integrasi itu berhubungan dengan perubahan-perubahan yang sangat kecil dalam variabel-variabel sebuah fungsi. Jadi kalau kita lihat dy per dx misalnya ya, kalau kita ingin menggambarkan turunan pertama daripada fungsi y sama dengan fx, itu kan sebenarnya delta y per delta x, di mana fx plus delta x dikurang fx dibagi dengan delta x untuk limit delta x menuju 0 ya. Jadi konsep limit inilah yang kemudian bisa menjelaskan tentang diferensial itu. Ya, jadi kalau saya bayangkan ya, kalau tidak ada konsep limit ini, mungkin tidak ada diferensiasi ya. Dan kalau tidak ada diferensiasi mungkin tidak ada integrasi, dan akhirnya ya tidak seperti sekarang ya, kemajuan kalkulus yang kita pelajari ya. Memang ini dikembangkan secara terpisah oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada abad ke-17 ya. Jadi konsep limit itu limit fx x menuju a sama dengan L ya. Ini konsep limit ini ada yang terdefinisi dan ada yang tidak terdefinisi ya. Jadi kalau disebut dengan terdefinisi itu kalau mendekati L baik dari kiri maupun dari kanan itu sama nilainya ya. Jadi limit fungsi x untuk x mendekati a baik dari kiri maupun dari a sebelah kiri maupun dari a sebelah kanan itu sama nilainya, sama-sama L, itulah kemudian terdefinisi. Nah, apabila tidak sama itu kemudian tidak terdefinisi ya. Sekarang kita lihat limit 70 per x mendekati tak hingga. Nah, ini ya. Ini kira-kira hasilnya berapa nih? Nah, ya. Nah, kalau dulu ini kita pelajari kalau nggak salah di TPB ya, di TPB di Matematika 2 nih, kalau nggak salah kita pelajari. Jadi teman-teman yang dulu TPB masih bisa di-refresh nggak? Masih nggak kira-kira nih? Nah, Bang Rimun kira-kira berapa nilainya nih Bang Rimun? Hasilnya berapa nih? Dulu Bang Rimun? guru matematika saya nggak suka kelas 3 itu, jadi udah kacau itu. Kalau kelas 1 kelas 2 saya 9 terus, 9 10. Nah, begitu diganti gitu ya? Gurunya senior gitu, galak, langsung nggak masuk itu, Mas. Jadi saya stres di TPB itu. Memang betul ya. Jadi memang pemahaman ilmu itu memang tergantung gurunya, memang betul. Kalau gurunya menyampaikannya sistematis ya, kalian enak tercerna, itu mudah sekali kita pahami. Tapi kalau susah gitu ya, waduh repot. Halo, dokternya halo. Jadi limit x menuju tak hingga sama dengan Nilman, ada Nilman sini, Bang Nilman. Bang Nilman. Ada ya, siap. Nah, berapa nih nilai nih? Masih ingat nggak dulu di TPB? Udah lama nggak ini. Udah berganti. Udah lama ya? Ya. Udah nggak ini lagi ya? Udah nggak update lagi ya? Oke. Ya. Oke, jadi langsung saja ya kita lihat nilainya adalah 0 ya. Karena kalau kita dekati dari kiri pun maupun dari kanan pun dia 0, jadi dia terdefinisi ya. Nah, ini coba kita gunakan comparison ini ya. Jadi kehidupan di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu
itu nol gitu. Ya, kalau bahasa limit kan mendekati nol, tidak nol benar sih. Ya, kita memang hidup di dunia ini kita bisa menikmati ya, menikmati alam, menikmati keluarga, menikmati anak-anak, semua kita nikmati ya, nikmat Allah ini, tapi singkat gitu. Hanya 60-70 tahun gitu ya. Singkat. Nah, kehidupan akhirat yang maha abadi itu yang sebenarnya kehidupan, itulah yang disebut dengan kehidupan. Ya. Jadi ayat ini kan waladarul akhirah khairun lilladzina yattaqun ya. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ya bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, jadi kalau kita lihat kehidupan yang singkat ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat nggak ada apa-apanya lah ya, bisa-bisa zero ya, zero di sisi Allah juga gitu ya. Jadi bayangkan ya, 7 miliar manusia hidup di bumi hari ini dan semuanya menjalani takdirnya ya, kapan meninggalnya, di mana meninggalnya ya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, apa konsekuensinya? Ini yang penting sebenarnya. Konsekuensinya adalah kita jadikan akhirat sebagai tujuan ya. Mari kita buka surat Qasas ya, surat yang ke-28 ya, ayatnya ayat 77 ya. Silakan di kawan-kawan dibuka di rumah ya, surat Al-Qasas ini. Qasas 28. Mendingan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin ya. Nah, dari sini kita lihat ada tiga konsekuensi sebagai kita menjadikan akhirat sebagai tujuan ya. Pertama adalah di sini dijelaskan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah ya, dan carilah olehmu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu untuk negeri akhiratmu. Kalau kita Allah berikan harta, kita gunakan untuk akhirat. Kita Allah berikan ilmu, kita gunakan untuk akhirat. Kita Allah berikan tenaga, kita gunakan untuk akhirat. Jadi apa-apapun yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk akhirat. Nah, kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, hanya saja pertama jangan lupakan kehidupan kita di dunia ya. Jadi ada orang yang ekstrim ya, lalu dia pergi bersemedi uzlah jauh daripada masyarakat, ingin dekat kepada Tuhan ya. Itu tidak merupakan ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu kita harus berbaur tengah masyarakat, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Kita jangan lupakan kehidupan dunia kita. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dunia itu sekedar tidak kita lupakan ya, tapi akhirat itu sebagai tujuan. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ya. Jadi Allah kurang apanya dengan kita berbuat baik ya. Kita Allah beri nikmat semuanya yang kalau kita hitung itu tidak akan terhitung ya. Jadi bahasa epsilon itu ada dalam Al-Qur'an itu. Surat An-Nahl ayat 18 ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung ya. Tak hingga ya. Itu ada ternyata di dalam Al-Qur'an ya. Angka tidak hingga itu. Saking banyaknya gitu ya. Yang ketiga, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Ini ya. Jadi jangan kita lupakan dunia, walaupun kita akhirat sebagai tujuan, jangan kita lupakan dunia. Yang kedua, kita berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik dengan kita. Yang ketiga adalah jangan kita berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, kita lakukan amal yang umurnya abadi, gitu ya. Nah, ini bagi orang-orang finance ini ya. Orang-orang finance itu biasa itu ya, campaign supaya Bapak bebas finansial di hari tua, Bapak harus invest begini ya. Dijabarkanlah pola-pola investasi. Ya, investasi A, B, C. Intinya adalah bebas secara finansial di hari tua. Nah, kalau ini adalah bebas ya, bukan bebas finansial ini ya. Menikmati investasi kita di hari akhirat. Jadi kita invest sekarang di dunia, hasilnya kita nikmati di akhirat yang yang tak hingga itu, yang abadi itu gitu. Itu adalah dengan wakaf ya.
Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, idza mata Ibnu Adam in qata amalahu min salas. Apabila meninggal dunia anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Atau yang mendoakan, ya, orang-orang yang berjasa kepadanya. Nah, kalau kita lihat ini sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh ini seolah-olah terpisah, ya. Padahal ini bersatu, ya. Begini, untuk menciptakan anak-anak yang soleh, kita harus siapkan pendidikan yang baik, ya. Pendidikan yang baik ini itu memerlukan sarana dan prasarana yang baik, ya. Dan prasarana yang baik itulah yang kita siapkan dari wakaf atau dari sedekah jariyah. Jadi ini apa ini? Silogisma, ya. A kemudian ke B, B kemudian ke C, ya. Jadi sedekah itu kalau kita sedekah jariyah wakaf itu kita gunakan untuk pendidikan, ya. Jadi anak-anak sekolah itu bukan karena harta, ya. Tapi juga banyak anak-anak yang tidak punya, anak-anak miskin yang bisa sekolah. Lalu dengan sekolah yang baik, ya, mereka menjadi anak-anak yang soleh, ya. Jadi sedekah jariyah, ya, ini jika A maka B, jika B maka C, ya. Maka untuk menciptakan generasi yang soleh di masa mendatang, maka wakaf harus kita galakkan, ya. Ini jika A maka C. Jadi ini kaidah silogisma yang sederhana, ya. Jika A maka B, jika B maka C, maka kesimpulannya jika A maka C, ya. Jadi jika sedekah jariyah itu dapat membuat sekolah yang baik, ya, prasarana dan sarana yang bagus karena dari dana wakaf, kemudian dari sekolah yang bagus ini kemudian memberikan hasil atau output anak-anak yang soleh, ya, maka kesimpulannya adalah dengan wakaf kita bisa menciptakan generasi soleh di masa yang akan datang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ini sedikit tentang informasi buku saya yang baru, ya. Ini Ekonomi dan Keuangan Syariah, isu-isu kontemporer, dengan kata pengantarnya Menteri Keuangan, ya, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ini baru terbit, ya, baru terbit, belum di launching ini. Insya Allah akan di launching dalam bulan Juli ini oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ya. Ada 13 topik di buku ini tentang wakaf. Saya nulis ada 30 topik, ya. Ada 30 topik tentang ekonomi syariah, tapi ada 13 topik tentang wakaf. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, Bang Rimun, ya. Kita buka forum dialog, forum tanya jawab dan diskusi. Silakan Bang Rimun. Ya, boleh diakhiri sesinya, Ustaz? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendapat pencerahan bagaimana memahami Al-Quran surat Al-An'am, ya, ayat 32 dengan pendekatan kalkulus. Nah, ternyata kita udah ketahui tadi, ya, rahasianya situ. Jadi bahwa wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, ya, bahwa ternyata kehidupan dunia itu hanya main-main, ya, hanya la'ibun wa lahun, dan hanya senda gurau yang nggak terasa mungkin tiba-tiba waktunya habis, gitu kan, ketika dikomparasi dengan kehidupan akhirat yang luar biasa. Jadi angka berapapun ketika dibagi dengan tak terhingga, maka perbandingan itu menjadi 0, artinya tidak ada apa-apanya. Ternyata itu rahasianya. Oleh karena itu, tadi Ustaz Henry Tanjung menjelaskan, berarti tujuan akhir itu ya memangnya harusnya akhirat, gitu kan. Kira-kira itu. Silahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya. Tadi sudah ada satu penanya nih, Ustaz, dari Pak Rizal. Jika seorang suami mewakafkan harta, gitu ya, apakah pahalanya hanya untuk sang suami itu, ataukah juga untuk seluruh keluarganya, anak, istri? Untuk. Oh iya, ya, masalah itu, ya, masalah pahala, ya. Ya. Ya, kalau jadi pahala itu kan tergantung siapa yang berwakaf, wakifnya siapa. Ya, kalau wakifnya dia, ya dia sendiri. Tapi kalau wakifnya dia dan anak-anaknya, maka semuanya dapat. Jadi wakaf itu yang tertera di dalam akta ikrar wakafnya itu, ya.
Dan wakaf itu the beauty of wakaf adalah kita bisa berwakaf atas nama orang tua kita yang almarhum, yang udah meninggal dunia gitu. Ya, misalnya atas nama ayah saya berwakaf ya. Itu sangat-sangat baik, sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi itulah guna anak yang soleh ya. Jadi mungkin dulu bapak kita belum punya harta ya, sekarang kita punya harta, ya kita sedekahkan harta kita atas nama bapak kita. Itulah cara kita membantu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak perlu lagi kita kasih uang, tetapi dengan kita memberikan uang sebagai wakaf kita atau barang sebagai wakaf kita, maka itulah cara kita membantu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu jawaban saya. Ya, ini yang kedua dari Pak Dharma Setiawan. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, kenapa perwakafan di Indonesia tidak menjadi penopang ekonomi nasional kita? Padahal dari sejarah perkembangan Islam, wakaf menjadi penopang ekonomi dunia Islam. Ya, karena masyarakat kita nggak paham dengan wakaf. Jadi kalau kita pelajari sejarah, kita sangat maju wakaf pada abad ke-13 ya. Ketika itu Samudra Pasai dengan sultannya Sultan Malikus Saleh. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke makamnya Sultan Malikus Saleh di Lok Sumawe Aceh ya. Dan ternyata luar biasa. Jadi Sultan Malikus Saleh itu ketika itu memiliki 5 mata uang. Ada dinar, ada dirham, ada peso, ada ringgit, ada rupiah. Dan semuanya hari ini dipakai. Ya, dinar dipakai di Kuwait, dirham dipakai di Uni Emirat Arab. Kemudian peso dipakai di Filipina, ringgit dipakai di Malaysia, rupiah dipakai di Indonesia, India, ya, dan Pakistan. Jadi kalau kita lihat pengaruh daripada Samudra itu negara kerajaan Islam dulu itu atau negara Islam dulu itu sangat luar biasa dan itu masih dalam bagian daripada Turki Utsmani. Nah, masuknya Belanda ke Indonesia pada abad ke-15 itulah yang kemudian membuat petaka bagi perwakafan kita. Jadi Belanda ketika itu paham betul kalau wakaf ini kemudian tidak dikerdilkan, maka orang pribumi akan kuat secara ekonomi dan dia akan minta merdeka. Lalu dikerdilkanlah wakaf itu, yang tadinya wakaf untuk ekonomi, yang tadinya wakaf untuk produktif, wakaf untuk mesin-mesin pertumbuhan, dikerdilkan menjadi makam untuk madrasah, makam untuk masjid dan makam untuk kuburan. Ya, wakaf untuk kuburan. Jadi istilahnya 3M ya. Jadi wakaf untuk kuburan, wakaf untuk masjid, wakaf untuk musola. Jadi yang tadinya mesin ekonomi itu dibuat menjadi sosial, menjadi aktivitas sosial yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi, ya. Malah dia perlu dibiayain terus. Padahal wakaf itu ya, ketika pertama kali ayat wakaf turun dalam surat Ali Imran ayat 92, itu yang pertama datang mewakafkan adalah Abu Tolha. Apa yang dia wakafkan? Kebun korma. Kebun korma itu menghasilkan. Kalau sekarang istilahnya seperti apa? Kebun sawit lah. Ya. Kebun sawit diwakafkan, menghasilkan. Ya, jadi wakaf itu berkembang dia. Ya, berkembang terus. Jadi ratusan tahun, 350 tahun Belanda menjajah kita dengan pola seperti itu, sehingga generasi-generasi yang muncul setelah masa penjajahan tidak mengerti tentang itu. Ini aja persoalannya. Jadi kita sekarang harus kita kembalikan lagi kepada kehebatan wakaf, ya, kepada generasi-generasi kita. Harapan kita sih, ya saya sih pinginnya tidak lama-lama ya, satu generasi ini masyarakat kita paham, lalu generasi mendatang wakaf itu akan maju. Gitu jawaban saya. Terima kasih. Jazakallah. Dari Pak Gunawan, Ya. dengan keterbatasan ekonomi kita yang juga pas-pasan, kira-kira wakaf apa yang perlu diprioritaskan agar tetap bisa mendapat pahala wakafnya? Ya, saran saya sih wakaf produktif ya. Wakaf yang menghasilkan ya, bisa wakaf pertanian, wakaf kebun, wakaf peternakan ya. Banyak sekali lembaga-lembaga wakaf yang mengembangkan itu. Ya, sekarang pertanyaan kita apalagi kita nih menghadapi masalah krisis pangan ini ke depan. Maka beberapa teman-teman di lembaga wakaf itu sudah menggalang wakaf sawah. Ya, bagaimana supaya sawah-sawah itu tidak dikonversi menjadi
bangunan-bangunan ataupun menjadi pabrik, ya. Jadi bagaimana supaya sawah itu tetap berfungsi sebagai sawah. Sebab kalau sawah terus dikonversi menjadi bukan sawah, kemudian tidak ada pencetakan sawah baru, ya kita tinggal menunggu saja. Kita akan menghadapi masalah krisis yang pangan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu beberapa upaya-upaya kawan-kawan lembaga wakaf untuk bagaimana menggalang ya dana untuk membeli sawah kemudian diwakafkan, yang disebut dengan namanya wakaf sawah. Dan ternyata problem ini pun tidak hanya dialami Indonesia, juga dialami Malaysia. Malaysia pun sekarang misalnya yang saya tahu itu lembaga di Selangor itu lagi juga menggerakkan wakaf sawah. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, berikutnya nih Ustaz dari ini Ibu ya, Ibu mungkin mudah-mudahan ya. Usaid Abdullah. Jika suami meninggal, amalan-amalan apakah yang dapat dilakukan oleh istrinya yang ditinggal yang dapat membantu nasib almarhum di alam barzah agar terus mengalir mendapat pahala? Selain yang 3 perkara tadi ya, sedekah, ilmu, dan doa anak. Apakah bisa dengan cara istrinya mewakafkan berbagai harta benda lalu dinisbahkan kepada almarhum suaminya? Iya, betul, betul. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya begini, "Ya Rasulullah, saya punya ibu ya. Kemudian ibu ini meninggal dunia dan saya kalau kalau misalkan dia sehat maka dia akan bersedekah. Gimana kalau saya bersedekah atas nama ibu saya?" Rasulullah mengatakan begini, "Oh, itu bagus. Ya, itulah yang harus dicontoh gitu." Ya. Nah, jadi menolong tadi kan sudah saya jelaskan ya, menolong orang yang sudah meninggal itu dengan sedekah kita, ya. Karena memang sedekah ini luar biasa pahalanya, ya. Salah satu penyesalan kita meninggal dunia itu karena kita nggak bersedekah itu. Ya, surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, silahkan dibuka. Surat Al-Munafikun ayat 10. Itu Allah sangat tegas sekali mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan bersedekahlah, berinfaklah dengan hartamu yang sudah kami berikan kepadamu ya sebelum kematian datang kepadamu. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dan berkatalah, ya Allah, mundurkanlah kematianku sedikit saja supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Ya, jadi ciri-ciri orang soleh itu orang yang bersedekah. Ya, kalau orang yang pelit, ya kikir, medit, ya, saya curiga dia nggak soleh gitu aja. Ya. Jadi memang di dalam Al-Quran kan jelas ya, kriteria-kriteria kan jelas. Orang yang bertakwa itu jelas, orang yang suka berinfak, yang gemar berinfak, ya. Lalu kalau orang yang kikir, pelit, ya nanti diancam malah oleh surat Al-Haqqumut Takasur. Ya, celakalah orang yang menimbun-nimbun harta, hatta zurtumul maqabir, sampai dia meninggal atau sampai dia mengunjungi kuburan. Ya. Nah, jadi bagi istri yang suaminya meninggal dunia, ya banyak-banyaklah berwakaf atas nama suami. Itu akan menjadi tabungannya abadi nanti di akhirat ya. Tabungan dia nanti dalam dia menyusuri hari-harinya ya. Dalam dia juga jangan hanya di akhirat kita berpikirnya, kan masih jauh akhirat ya. Di alam barzakh aja kita berpikir itu sudah sangat bagus. Kenapa? Tadi di alam barzakh itu Allah akan memberikan kita DP, down payment ya, kepada amal-amal kita. Kalau amalnya baik, down paymentnya juga baik ya. DP apa namanya itu ya, uang muka lah istilahnya ya, uang muka amal-amal kita. Tapi kalau misalkan apa namanya amal kita buruk, DP-nya juga buruk gitu ya. Jadi untuk itu maka kita perbanyak sedekah ya, khususnya wakaf lah. Jadi sedekah yang ada proyeknya gitu ya, sehingga itu bisa menjadi pahala bagi orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia ya, baik orang tua maupun ayah maupun ibu ya, maupun suami maupun istri dan lain-lain lah. Ya. Barangkali itu jawaban saya. Ya, ini kalau sekolah itu termasuk produktif kan ya, Ustaz?
Ya, jadi kalau sekolah itu gini ya, kalau operasional sekolah di dunia Islam itu, eh, sekolah ini kan memerlukan biaya operasional, ya, dan itu cukup besar sebulan ya, untuk menggaji guru, menggaji segala macam, biaya operasional, biaya habis listrik segala macam. Dan itu biasanya kita ambil dana itu dari murid, ya. Lalu dari itulah muncul biaya, ya, kemudian ada muncul lagi pengembangan investasi, lalu muncullah angka untuk SPP murid atau biaya murid sebulan sekian. Nah, dalam Islam, dalam tradisi Islam, Astagfirullahaladzim, Masya kita nggak Allah. bayar, ya. Dalam tradisi Islam, orang sekolah justru dibayar. Ya, makanya yang namanya apa? Zakat itu kan bisa diberikan untuk orang yang fisabilillah, ya, beasiswa dari zakat, ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita bisa ambil beasiswa dari zakat, artinya murid-murid itu tidak membayar tapi dia dibayar oleh zakat, maka untuk pengembangan infrastrukturnya kita bisa galang dari wakaf, ya. Jadi zakat dengan wakaf ini merupakan satu kesatuan yang bisa kita padukan. Ataupun kalau misalkan zakat sulit, ya, karena banyak orang miskin di kita yang perlu makan, ya, karena zakat itu memang tujuan utamanya untuk fakir miskin, untuk mereka bisa makan, maka kita bisa menggalang yang namanya wakaf uang, ya. Ini juga saya himbau juga bagi pengelola pendidikan, ya, untuk menjadi nazir wakaf uang, ya, karena nanti nazir wakaf uang ini uangnya tidak bisa kita ambil, yang itu kita bisa ambil hanya bagi hasilnya, ya. Misalnya kita perlu untuk bagi hasil untuk apa namanya operasional per bulan, misalnya berapa misalnya, ya, katakan misalnya 20 juta sebulan, berarti setahunnya 240 juta, ya. Nah, dengan 240 juta itu maka kita cukup dengan deposito uang 5 miliar, ya, kemudian kita wakafkan, ya, apa namanya wakaf uang, maka bagi hasilnya setahun bisa untuk membiayai sekolah kita, ya. Nah, bagaimana caranya kita menggalang yang wakaf uang 5 miliar ini? Kita bisa jual per lembarnya 1 juta rupiah, berarti kita perlu 5.000 orang yang berwakaf, ya. Nah, kita gunakanlah jaringan-jaringan kita, kawan-kawan kita, untuk kita ajak untuk bisa berwakaf 1 juta rupiah setiap orang, ya, sehingga dari 5.000 orang itu nanti terkumpul 5 miliar, kemudian dari 5 miliar itu kita bisa ambil bagi hasilnya untuk biaya operasional kita. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan di Turki, tapi bukan dalam bentuk investasi di perbankan dia, tapi dia dulu itu wakaf produktif langsung, ya. Jadi misalkan kalau orang itu mau berwakaf, katakan dia mau berwakaf 10 miliar, yang dibangun sekolah itu hanya 5 miliar, yang dibangun gedung itu hanya 5 miliar. Yang 5 miliar lagi itu dia buat usaha apapun, kemudian nanti keuntungan usaha itulah yang membiayai sekolah, ya. Jadi sekolah itu sangat berwibawa, ya, tidak mengharapkan bayaran dari murid-muridnya. Itulah tradisi Islam yang sebenarnya dari dunia pendidikan. Itu jawaban saya. Bu, ini Pak Gunggun tadi minta di-share lembaga wakaf produktif yang direkomendasikan, kan? Mana ini? Oh ya, nanti saya share, ya. Saya share. Ya, baik. Oh, kemudian dari Pak Muhammad Iqbal ini, apakah mungkin untuk disebut sebagai wakaf produktif apabila aset produktif yang kita miliki diikrarkan bahwa sebagian hasilnya untuk kegiatan amal, sebagian lainnya untuk kebutuhan pribadi? Kalau yang wakaf itu harus totalitas kita berikan sebagai wakaf, karena itu adalah sudah jadi milik Allah, hak kepemilikannya. Tapi kita bisa ikrarkan nanti bagi hasilnya atau keuntungannya 50% untuk keluarga saya, lalu 50% lagi untuk umum. Ya, itu boleh. Itu namanya wakaf mustarak, ya. Wakaf yang digabungkan antara keluarga dengan umum. Jadi wakaf itu ada 3 model. Ada wakaf khairi yang semua keuntungannya untuk masyarakat umum. Ada wakaf ahli, ya, kita investasi keuntungannya untuk keluarga kita. Itu di Mesir dipraktekkan, ya. Jadi kalau misalkan saya orang kaya, lalu saya ingin anak-anak saya nanti jangan sampai miskin.
lalu saya wakafkan harta saya ini, kemudian saya ikrarkan keuntungan daripada pengelolaan ini buat anak-anak saya. Ya, itu boleh. Itu namanya wakaf ahli ya. Tapi dibatasi hanya sampai 2 keturunan ya, anak dan cucu. Ya, cicit sudah tidak lagi. Ya, itu yang berlaku di Mesir. Nah, kemudian kalau ada wakaf khairi, nah itu adalah wakaf yang kita gunakan untuk umum, siapapun bisa dapat. Nah, lalu yang kemudian di wakaf musyarak itu wakaf yang digabung ya antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Itu sangat-sangat boleh ya. Silakan. Tapi dari hasilnya ya, bukan dari asetnya. Asetnya tetap wakaf, lalu hasilnya yang boleh kita gunakan untuk 2 pos ini. Pos keluarga kita dan pos umum. Apakah wakaf boleh, ya, ini dari Pak Muhalli. Ustaz, apakah boleh wakaf dipindahkan? Misalnya wakaf untuk jalan warga, karena situasi berubah, jalan dipindahkan. Nah, juga jalan tol ini banyak yang memindahkan wakaf masjid ya, karena jalan tol misalnya. Iya, boleh. Jadi dalam undang-undang wakaf ini, jadi wakaf ini sudah punya undang-undang hukum positif ya. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf itu sangat boleh. Jadi memang kalau apabila harta wakaf itu menjadi RUTR ya, itu bisa dikalahkan oleh kepentingan umum. Nah, tetapi nanti dia harus digantikan, namanya ruslah ya, digantikan dengan aset wakaf yang lain yang senilai dengan aset wakaf yang lama. Jadi misalnya tadi itu jalan ya, lalu dengan perubahan keadaan kita ingin ganti ke tempat lain boleh, tapi nilainya harus sama. Ya, nilai rupiahnya harus sama, walaupun nilai luasannya bisa lebih luas ya. Nah, jadi kasus masjid juga begitu. Ya, masjid juga kalau itu kemudian menjadi jalan tol, dia kena, lalu kemudian dipindahkan, lalu yang tanah baru itu menjadi tanah wakaf lagi, menjadi masjid wakaf lagi. Itu namanya ruslah dalam hukum positif. Kalau dalam fikih namanya istibdal. Ya, pergantian tanah wakaf. Itu boleh. Ya. Itu banyak kasus di pembangunan infrastruktur ya, seperti Bandara Kloprogo itu saya temuin ada beberapa masjid yang harus dipindahkan. Dan karena Ya, di situ dekat pinggir jalan, kemudian dipindah agak masuk, dia memang dapat lebih luas. Ya, betul. Sekarang Ya, betul. juga peraturannya lebih simpel. Kalau dulu harus sampai ke Menteri Agama, sekarang cukup kanwil ya. Itu proses ininya. Ya. Ya. Baik, berikutnya nih saat dari Pak Agus ya. Apa kriteria mengumpulkan harta? Menabung atau investasi yang tidak termasuk kriteria menimbun harta? Apa tadi coba? Apa kriteria? Apa kriteria mengumpulkan harta atau menabung atau investasi yang tidak termasuk menimbun harta? Ini saat ini pembahasan tentang kanzul mal. Jadi penimbunan harta itu kan dilarang. Nah, kalau menabung, investasi itu apa kriterianya supaya tidak termasuk kategori menimbun? Oh, jadi kalau konteks menimbun itu orang yang punya harta dia nggak mau bayar zakat ya, dia nggak mau bayar sedekah wakaf, itu namanya konteksnya menimbun. Jadi kalau kita punya harta kemudian kita keluarkan zakatnya, kita berwakaf, itu tidak dalam konteks menimbun ya. Jadi memang itu penekanannya kepada itu dulu Kak, tidak mengeluarkan ya. Jadi ngumpulin hitung gitu ya, tapi nggak mau berbagi. Ya konteksnya kalau investasi kan beda lagi. Kalau investasi ini kan kita untuk ya perencanaan masa depan kan, financial planning untuk kita masa depan. Itu tidak apa-apa ya. Asalkan zakatnya kita bayarkan, lalu kita berinfak sedekah dengan baik gitu ya. Misalnya beginilah, orang terkaya di dunia ini orang Islam kan di Saudi ya, Al-Rajhi ya, Sulaiman Al-Rajhi itu majalah Forbes itu dikatakan orang terkaya nomor 120 di dunia. Kekayaannya 7,7 miliar dolar ya, atau kurang lebih 120 triliun. Tapi kan setengahnya dia wakafkan itu. 60 triliun itu dia wakafkan. Itu kemudian dicatat oleh Guinness Book of Record
Qasim Riyad itu yang terbesar di dunia. 200.000 batang pohon korma itu dia wakafkan. Jadi orang yang itu tidak termasuk orang yang menimbun. Orang yang menimbun itu orang yang menghitung-hitung saja. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Dia hitung-hitung aja. Ya, dia nggak mau mengeluarkan. Ya, itu dia konteksnya menimbun. Itu mungkin jawaban saya. Ya. Ada dari Pak Muhammad Iqbal. Apakah aset wakaf boleh dijual oleh oleh pengelola maksudnya ya? Misalnya sebuah tanah wakaf yang sudah tidak produktif karena lokasinya tidak strategis, kemudian dijual oleh nazir untuk kemudian hasilnya digunakan membeli tanah yang produktif lainnya. Ini kayak rislah tadi ya. Oh iya, itu boleh dan sangat dianjurkan. Itulah pemahaman yang keliru di masyarakat kita. Wakaf itu tidak boleh dijual sehingga apabila tidak produktif tidak diapa-apain jadinya. Ya, bahkan kalau kita lihat di Kuwait itu bukan hanya tanah ya, tanah apartemen wakaf kalau itu sudah nggak laku itu dijual sama dia, dibeli dengan tanah wakaf yang lebih baru lagi, dibikin apartemen yang lebih baru lagi. Jadi sebenarnya wakaf ini adalah bisnis sebenarnya, ya. Cuman kita berbisnis dengan Allah gitu. Jadi wakaf itu kan yang boleh diambil apa? Hasilnya. Pokoknya tidak boleh diambil. Artinya apa? Wakaf itu harus untung, harus berkembang. Siapa yang bisa ngelola harta berkembang? Orang bisnis. Kalau nggak orang bisnis, nggak bisa bikin olah harta itu bisa berkembang. Ya. Nah justru saya sangat mengharapkan kawan-kawan yang bergerak di bidang bisnis ini, masuklah menjadi nazir wakaf. Berbisnislah dengan Allah gitu. Karena antum punya kemampuan. Ya. Nah, sekarang juga ini kenapa wakaf tidak berkembang? Di antaranya nazir-nazir itu tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk investasi. Ya. Jadi kemampuannya menjaga saja supaya jangan hilang harta wakafnya. Itu pun kadang-kadang hilang juga. Ya, setelah generasi pertama, generasi kedua ya sudah meninggal semua, muncul sengketa-sengketa wakaf. Ya. Saya di Badan Wakaf Indonesia ketua divisi pemberdayaan nazir yang ngurus juga tentang pergantian nazir. Itu banyak sekali terjadi sengketa-sengketa nazir. Ya, antara nazir A, nazir B ya. Kemudian nanti misalkan kalau dia wakafnya apa kesultanan misalnya, itu masing-masing turunan itu apa ya mengklaim bahwasanya dia merupakan keturunan sultan misalnya. Lalu terjadilah seperti itu gitu. Ya. Ini yang jadi apa namanya? PR di kita. Jadi sejatinya memang wakaf ini merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Ya, karena Rasulullah itu tidak pernah itu mengembangkan bisnis itu dari riba, itu tidak pernah, apalagi dari pinjaman utang tidak pernah. Selalu dari sedekah dan wakaf. Ya. Kalau coba kita lihat, silakan pelajari sirah ya. Tidak ada yang mengembangkan ekonomi lewat konsep riba itu, pinjam meminjam itu nggak ada. Ya. Jadi orang-orang yang kaya itu justru diminta untuk berwakaf jadi modal bisnis bagi orang-orang miskin. Ya, sekarang kan enggak. Sekarang kan yang kaya tambah kaya. Ya. Sistem perbankan misalnya. Siapa yang punya bank? Orang kaya lagi. Untung bank buat siapa? Buat yang pegang saham. Siapa yang pegang saham? Orang kaya lagi. Yang kaya makin kaya. Itulah kapitalis sistem. Ya. Nah, tapi kalau dalam Islam orang kaya itu disuruh berwakaf sebanyak-banyaknya. Coba lihat Sulaiman Al-Rajhi. 60 triliun itu dia wakafkan. Berapa orang miskin yang banyak terbantu? Ya. Dan berapa ribu orang-orang muslim yang bisa menikmati kekayaannya dan semuanya mendoakan dia. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup itu. Ya, umurnya sudah 91 tahun. Ya, lahir tahun 1929. Itu ya. Ya. Jadi wakaf ini kan dari wakofa, artinya berhenti kan. Jadi harta kita itu berhenti yang kemudian menjadi milik umum yang pengelolaannya dikerjakan kepada nazir. Saya kira seluruh chat sudah saya bacakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan Bapak sekalian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz Henry? Alhamdulillah sehat. Waduh. Dengan ini Dharma lama ini, nggak Ustadz. jumpa. Ustadz Henry ini Mana yang bukunya? uji saya nih waktu S2 kemarin. Iya, videonya mana videonya nih? Ustadz, saya lagi di rumah nih, Ustadz. Nah, itu dong. Kelihatan wajahnya. Jadi gini, Ustadz. Berdasarkan pengalaman Ustadz Henry nih yang sudah juga menjadi salah satu ketua komite ya tadi di BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, itu menurut Ustadz strategi nasional kita ini apa nih yang paling pas untuk diterapkan saat ini? Karena kalau kita lihat perkembangan kan sejak berdirinya BWI itu sampai sekarang laju perkembangan perwakafan kita itu lamban sekali kan, Ustadz. Kalau boleh saya ngasih pendapat, kira-kira strategi apa yang pas ini untuk ini secara nasional ini kira-kira untuk mengelola perwakafan di Indonesia ini supaya bisa menopang perekonomian kita secara umum, gitu, Tad. Itu aja teman-teman. Mohon ini pendapatnya, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Pak Dharma ya. Ya, kalau lihat negara-negara Timur Tengah sih ya kita kalau bisa sih ke depan kita punya Kementerian Zakat dan Wakaf. Ya. Nah, karena itu zakat dan wakaf itu kan tidak bisa dipisahkan. Zakat itu untuk operasional ya. Wakaf itu untuk infrastruktur gitu. Jadi kalau ingin kita ekonomi itu bisa berkembang dengan engine yang baik ya zakat dan wakaf ini menjadi tumpuan. Dan itu kan menjadi pilar dalam ekonomi Islam. Ya, pilar ekonomi Islam itu kan dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu kan ada 3 ya. Pertama sektor real, yang kedua lembaga keuangan syariah, yang ketiga adalah zakat wakaf ini. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ekonomi ini harus berfokus kepada sektor real. Ya, kita tidak ingin uang banyak tapi produksi domestiknya sedikit gitu. Ya, nggak ada artinya uang yang banyak. Kita sudah banyak contoh ya, misalkan negara Zimbabwe. Negara Zimbabwe adalah the failed nation, negara yang gagal. Ya, bayangkan kalau dia punya mata uang satu lembarnya 100 triliun. Satu lembar mata uangnya. Jadi nolnya berapa tuh? 14 ya. Jadi selembar itu ditulis nolnya 1 triliun. Ya. Kemudian akhirnya inflasi yang luar biasa, bukan lagi hiper ya, tapi apa itu? Di atas hiper apa itu? Inflasinya namanya. Akhirnya mata uangnya dia bakar, dia ganti menjadi dolar pada tahun 2008 ya. Jadi the fail of nation. Jadi kita nggak bisa berbangga-bangga dengan jumlah uang yang banyak. Kita harus berbangga-bangga dengan jumlah domestik bruto yang banyak. Ya, produk domestik bruto yang banyak. Maka itu kemudian kita harapkan agar kita ini ya semuanya produktif gitu. Ya di bidang kita masing-masing. Ya, kita galakkanlah sektor real kalau kita bergerak di bidang itu, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, ya, kelautan dan lain sebagainya itu, pertambangan ya. Lalu kalau kita di bidang lembaga keuangan ya kita gerakkan lembaga keuangan syariah ini dalam segala lininya, lalu kita topang dengan pilar yang ketiga yaitu zakat wakaf sebagai engine untuk bisa menghidupkan yang kedua hal ini ya, lembaga keuangan dan juga sektor real. Gitu jawaban saya, Bang Dharma. Ya. Ya, silahkan lagi Bapak Ibu ketika masih ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf kalau ada saya yang terlewat, ternyata Pak Dharma tadi udah chat. Mohon maaf belum sempat saya bacakan ternyata. Di sini juga hadir Prof. Etiriani, Ustaz Henry. Biasanya Prof. Etiriani ini bertanya. Silahkan Prof. Belum ada pertanyaan, saya mendengarkan saja. Karena apa yang mau ditanyakan sudah ditanyakan teman lain tadi tentang apakah boleh dipindahkan dan lain sebagainya itu tadi. Terima kasih Pak Raymond.
Ya, enggak. Assalamualaikum. Ya, jadi memang ini kaitannya juga dengan al-mawaris ya sebenarnya, wakaf ini. Banyak sekali harta-harta dari apa namanya orang tua atau orang tua yang meninggal Ustadz ya. Rimun, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rimun, saya ada yang lupa nih. Ada Heeh. satu hal yang ingin saya ini. Jadi gini, saya juga nggak tahu karena ini bukan wakaf, bukan apa. Waktu itu tuh saya dititipin, jadi saya punya uak, kakaknya bapak saya. Kakaknya bapak saya ini sebenarnya punya anak, ya punya anak satu laki-laki. Tapi pada waktu sepuhnya setelah uak yang laki-laki meninggal, uak saya yang perempuan itu kakaknya bapak saya itu akhirnya dititipkan ke saya. Jadi akhirnya dengan saya. Nah, pada waktu itu ada emas-emasan yang dititipkan. Nah, emas-emasan ini sepengetahuan anaknya kita hitung satu-satu. Ada misalnya satu gelang, tapi kan nggak tahu juga berapa gram. Satu gelang. Kemudian yang 2 buah, misalnya gelang ini. Yang kedua ada katakanlah misalnya kalung bentuknya begini. Jadi hanya disebutkan seperti itu saja. Nah, setelah itu uak meninggal. Uak meninggal, dibawa ke Kuningan. Pada waktu itu saya menyampaikan ke anaknya, ini emas-emasannya uak gimana? Saya bilang, karena kan saya hanya dititipin saja. Karena hanya dititipin saja, saya mau mengembalikan. Pada waktu itu saya mau berkunjung ke Bandung karena memang ini, terus ternyata dia pindah. Dan rumahnya itu dijadikan klinik sebenarnya sama anaknya. Nah, pada waktu dia pindah itu, saya akhirnya dapat nomor telepon rumahnya. Saya telepon ke rumahnya, tapi istrinya itu bilangnya, aduh, susah lah kalau mau ke sini nggak akan bisa, susah nyarinya katanya gitu. Jadi seperti memutus silaturahmi ya. Saya nggak jadi ke sana, sebetulnya tujuannya untuk mengantarkan. Nah, suatu saat pernah janji di Kuningan di rumah saya akan bawa, tapi karena waktu itu saya masih anak-anak masih kecil dan ini akhirnya lupa itu, nggak kebawa, sehingga akhirnya saya memberitahu sebelumnya tuh, saya punten banget ini tidak terbawa emas-emasannya itu. Nanti gimana caranya ini, karena yang namanya emas itu kan saya naruhnya juga nggak bisa sembarangan. Jadi saya taruh dengan baik. Gitu. Ternyata tidak kebawa. Nah, belakangan ini kebetulan suami saya itu temennya ada, jadi gini, si kakak sepupu saya ini punya anaknya itu nikah dengan seseorang. Nah, si seseorang ini ternyata itu adalah adiknya teman suami saya. Oleh karena itu saya berusaha melalui si temannya suami itu untuk mengembalikan. Tapi sampai hari ini kabar pun tidak ada, dijawab pun tidak ada. Suami saya ngomong juga tidak dijawab, saya pun juga tidak dijawab. Nah, yang seperti ini jadinya gimana ya? Termasuk juga saya juga jadi bingung karena apakah itu sudah masuk ke dalam nisab atau belum, nggak tahu juga ukurannya berapa gitu. Nah, ini harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi pertanyaannya rada-rada ini nih. Terima kasih. Ya, itu Mas. Singkatnya Mas itu kan titipan sebenarnya, Ustaz. Nah, jatuhnya bagaimana ini? Ternyata mau dikembalikan sudah nggak bisa, baik kepada ahli warisnya pun ya. Kira-kira mungkin pertanyaannya apa bisa, ya statusnya gimana nih? Sebenarnya kan kalau dari situ masih waris ya, tapi warisnya ini nggak ketemu, apa bisa wakafkan atau apalah kira-kira gitu mungkin pertanyaannya Bu Eti ya. Besar berapa, nilainya berapa? Nah, itu karena hanya titipan dan
kita juga nggak tahu jumlahnya itu berapa. Dibungkus Sehingga Bu ya? Dibungkus Bu ya itu? tidak dibungkus sih sebetulnya, cuman di ini aja. Jadi di ini ya ada, jadi ngitungnya itu hanya gini. Ini kalung satu, ini kalung bentuk ini, yang kedua 2 buah gelang bentuknya ini, yang 3 ini. Nah, saya nggak tahu itu ininya, mau membawa ke ini pun juga untuk di gram kan agak riskan karena emas. Nanti kalau hilang, nanti dikiranya pula ini, karena saya sempat juga diisukan oleh, ya nggak tahu lah, pokoknya sempat diisukan bahwa itu diambil saya gitu. Waduh, oleh saudaranya yang masih familinya lah gitu. Jadi di antara mereka itu memang agak sedikit ini, agak sedikit agak-agak kurang harmonis. Tapi bukan antara itu dengan ponakannya gitu. Nah, saya harus bagaimana yang seperti ini gitu. Karena berusaha untuk silaturahmi juga ini, dan saya juga tahu karena di Cirebon pun juga sekarang orangnya di Cirebon. Saya juga tahu sebetulnya ininya, tapi juga tidak mau ditemuin. Gimana ya kalau seperti ini? Ya, teman-teman Ustaz. Ya Bu Eti, itu kalau nggak jelas simpan aja tuh. Simpan aja ya. Ya, baik. Ya. Ini Pak Mohali acung tangan. Silakan Pak Mohali. Sudah tidak mood itu. Silakan bicara Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, wakaf ini kan diharapkan mendapatkan sesuatu yang manfaat yang sepanjang saat ya, hingga kita pun si pewakaf ini sudah meninggal. Harapannya tentunya seperti itu ya Ustadz, karena itu merupakan amalan yang tidak akan putus itu ya. Nah, apabila kita mewakafkan sebuah katakanlah modal berupa uang yang ditujukan untuk kepada pengelola, di mana pengelola ini bisa melakukannya membisniskan gitu Ustaz. Nah, pada saat bisnisnya misalnya tidak berjalan sesuai harapan, maka kan uang itu beserta ininya hilang semua. Nah, kita tentu berharap bisnisnya berjalan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga itu merupakan amalan yang tidak putus. Tapi kalau sudah katakanlah misalnya hilang kemudian bangkrut, apakah itu menjadi sia-sia berikutnya itu? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, pertanyaannya apakah menjadi sia-sia? Wakaf yang kita sudah wakafkan itu di sisi Allah tidak pernah sia-sia. Ya. Jadi Allah sudah memberikan pahalanya itu. Ya, cuman bagi kita manusia memang kalau habis gitu nelongso bener gitu perasaan. Oleh karena itu kalau mau memberikan wakaf untuk produktif itu pilih-pilih nazir lah, jangan sembarang nazir diberikan. Pilih yang punya pengalaman, yang memang dia bidang itu ya, dan kalau bisa yang risikonya kecil gitu ya. Jadi ya itulah ilmunya investasi kan. Iya. Ya, jadi kalau segala sesuatu diserahkan bukan pada ilmunya, bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya kan. Idza wusidal amru idza ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi maka itu saya bilang ini hendaknya teman-teman bisnis lah yang masuk ke nazir ini ya, yang tahu betul gimana ngitung risiko, gimana mengkalkulasi returnnya gitu ya. Jadi sehingga dia bisa buat portfolio bisnis gitu loh. Ya kalau misalkan ini rugi, ini masih untung ya. Nah jadi secara totalitas tidak rugi, tidak hilang uangnya gitu. Gitu Pak Muali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan khawatir, pahalanya dapat insya Allah. Ya tadi saya
mau bicara bahwa wakaf ini memang sangat terkait dengan waris ya. Sekarang ini banyak sekali warisan dari generasi sebelumnya jatuh kepada ahli waris karena prinsipnya adalah prinsip dibagi-bagi, akhirnya menjadi tidak skala ekonomi lagi gitu, Ustaz. Ya. Tidak skala ekonomi lagi, akhirnya ya sudah, atau waris tidak bisa ngelola, didiamkan menjadi harta yang terlantar ya, aset-aset dan sebagainya. Kalau kemudian masyarakat ini lebih sadar wakaf ini, ya tentu akan lebih produktif ya. Iya, Dan itu kan nggak tahu kalau yang seperti itu apakah masuk kanzul mal ya, jadi menghentikan harta tidak berputar, tidak produktif ya. Itu yang dilarang keras ya di dalam Al-Quran. Ya, suatu saat mudah-mudahan kita juga akan bahas topik ini tentang al-mawaris ya, kaitannya dengan wakaf ini juga nanti dengan Ustadz Abdul Jabbar ya. Beliau dulu tinggal di Bogor juga, sekarang menjadi dosen tentang al-mawaris di Pondok Darussalam, Gontor. Jadi kemarin saya udah chat beliau, ya insya Allah nanti bisa berada di forum ini suatu waktu. Jadi beliau memang juga sangat gelisah karena saking banyak menangani kasus-kasus al-mawaris demikian. Akhirnya banyak sekali harta-harta itu yang bisa kita lihat lah, tanah yang diplang itu bertahun-tahun nganggur ya. Padahal kalau dibangun infrastruktur mungkin bisa menjadi produktif, digunakan untuk peternakan, pertanian juga bisa lebih produktif. Contoh yang menarik kan ini wakafnya tokoh Aceh kan di dekat Masjidil Haram ya, atau di Madinah itu saya kurang hafal. Yang kemudian bisa memberangkatkan haji di mana? Ya, namanya bisa. saya buka. Ya, itu bisa memberangkatkan warga Aceh yang demikian luar biasa itu. Waduh, itu pahalanya nggak kebayang itu. Ya. Kami merintis sekolah juga saat insya Allah ini sudah kami wakafkan nanti insya Allah untuk umat mendatang supaya tidak terhenti. Banyak sekali juga kasus-kasus yayasan pendidikan Islam yang kemudian berantakan ujungnya karena mungkin tidak clear di dalam proses pewakafannya ini. Jadi ketika hanya turun-menurun ke keluarga, artinya kan nggak terhenti harta itu. Tapi kalau udah wakaf itu kan udah terhenti, udah milik Allah. Hanya nadir kan, nadir tidak memiliki tapi hanya mengelola. Nah inilah mungkin nanti bisa bermanfaat sepanjang masa ilal yaumil qiyamah kan berarti gitu. Jadi luar biasa sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam ini karena kita ini memang belum menengok lebih jauh dari apa yang kita punya ya dari Islam. Baik, Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, yang langsung juga mungkin sudah selesai. Barangkali kita akhiri kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Nanti kami umumkan kembali beberapa yang sudah confirm, salah satunya Ustadz Abdul Jabbar. Beliau adalah pakar mawaris. Guru kita, Prof. Kiai Didin juga sudah menyampaikan insya Allah tinggal menunggu waktu dan juga narasumber-narasumber yang lain nanti insya Allah untuk terus men-charge ya, merecharge semangat kita karena sebenarnya tidak ada nikmat yang lebih tinggi ya daripada hidayah Islam ini. Hanya kita mungkin belum menyadarinya. Nah supaya sadar sebenarnya majelis-majelis seperti ini. Karena betapa luar biasanya Islam ini. Tapi kita belum mendekat dengan baik kelebihan-kelebihan. Sempat kita bahas di sini, ini paradok. Umat Islam ini punya konsep yang sedemikian unggul, sedemikian hebat. Sejarah gemilangnya juga belum terlupakan, jejak-jejaknya juga masih bisa kita lihat dengan valid. Namun dalam kenyataan kita kondisinya paradok.
Jadi karena kita memang belum jauh, belum menyadari, belum mengkaji, belum mentadaburi. Ini hal yang luar biasa. Tadi tentunya kalkulus ini kan juga ilmu Allah ya, artinya sunatullah, keteraturan angka. Nah, tadi ternyata itu semacam bukti nyata kan, bahwa memang dunia ini bukan apa-apanya ketika dibandingkan kehidupan akhirat yang luar biasa. Jadi 70 dibagi angka yang tak terhingga, ya berarti tak terhingga kan. Bukan tak terhingga ya, mendekati nol. Artinya nggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Maka kita harus berorientasi di akhirat, di sisa umur kita ini, iktanim khamsan qabla khamsin, ya, hayataka qabla mautika, ya, mumpung hidup kita masih hidup ya, sebelum kematian. Mungkin sihatika qabla sakomika, ya, mumpung kita masih sehat. Farogoka, ya, mumpung kita masih longgar, qabla suglika, sebelum sibuk, ya. Tapi di Zoom ini sekarang malah sibuk nih, Ustaz. Sibuk sekali nih. Hampir seharian nongkrong depan laptop ini. Dan ginaka ya, qabla fakrika ya. Ini mohon maaf, saya urutannya mungkin tidak urut ya. Kita mumpung masih kaya ya, kaya waktu, kaya kesehatan ya, kaya harta mungkin. Setidaknya tidak termasuk yang meminta-mintanya. Qabla fakrika ya, sebelum kita ini miskin, nggak punya apa-apa. Insya Allah masih kita punya bagus, masih bisa naik kendaraan. Nah ini untuk para pemuda ya, sababaka qabla haramika ini. Mumpung masih pemuda, sebelum udah tua nanti udah nyeri cangkeng, sudah mata kabur, tenaga nggak ada. Itulah esensi. Jadi kita mudah-mudahan sebagian dalam surat Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk mengetahui di antara kalian ayyukum, di antara kalian itu ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Itu. Baik, mungkin Ustadz Henry mau membantu memimpin doa untuk penutup acara ini. Boleh, ya. Ya, kepada Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang taat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersedekah, berinfak, berwakaf ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah kami Engkau jadikan orang yang kikir ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat pelit ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat tidak membantu sesama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, itu kami ya Allah. Berikanlah kami keridhaan-Mu ya Allah. Berikanlah ridha-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Tuntunlah kami kepada kehidupan yang baik ya Allah. Tuntunlah kami kepada kehidupan yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mohon ya Allah, berikan kami kemampuan berwakaf sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Henry Tanjung. Ya, sama-sama Bang Rimun. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan buat kita semua. Ya, dan insya Allah nanti bisa jumpa lain waktu. Insya Allah, insya Allah. Bagusnya ini di panel dengan Ustadz Abdul Jabbar ini. Boleh nanti. Iya. Ya, ahli wakaf Saya dengan kenal ahli. itu sama Jabal, bukan Abdul Jabbar namanya.
Ya, beliau nama ininya memerankan diri di umum Ustadz Abdul Jabbar. Itu kayaknya satu Daerah kampung. itu. Ya, Satu satu daerah. Tahu saya. Nggak tahu. Dia Ya. ketika dia melaunching itu kan saya yang jadi pembicaranya itu. Ketika dia melaunching gerakan Mawaris itu, saya dimintanya untuk menjadi pembicara. Ya. Alhamdulillah. Lama itu, Ya. 2000 berapa dulu? 2013, 2014 lupa saya. Ya, betul. Iya. Saya Oke, sempat Bang Rimun, chat. Oh ya, syukran. Jazakallah khair. Ya, enggak. Baik, Bapak sekalian, silahkan kalau saling sapa sebelum kami tutup. Kenapa tadi, Bang Rimun? Silahkan untuk saling sapa, Bapak-Bapak sekalian. Ini ada Bang Emir. Tadi mau ngomong apa sebelum ini? Ya, Ustadz ini Abdul Jabbar sempat saya chat, tapi tidak tahu apakah gabung atau tidak gitu. Mungkin beliau juga ada kajian pagi. Iya. Tapi beliau tahu dan saya udah minta satu waktu nanti kita bisa jumpa di sini. Beliau sangat gencar menggalakkan itu gerakan Al-Mawaris karena memang betul banyak sekali kasus-kasus waris yang kemudian menjadi terlantar ya, dan banyak sekali akhirnya menjadi hal-hal yang tidak produktif karena tidak tahu harus kemana, harus bagaimana. Nah, ini memang sebenarnya umat Islam kalau ada pengelolanya tadi itu mungkin bisa ada solusi gitu. Seperti Bapak yang tadi mau wakaf produktif, kemana? Siapa yang bisa saya percaya? Kira-kira kan gitulah, kebanyakan seperti itu. Karena keterbatasan ini. Silahkan Bapak sekalian, kalau yang ada acara boleh meninggalkan, tapi ini kalau bagi yang saling sapa karena lagi waktu akhir pekan, silahkan. Pak Amir, ada yang ingin disampaikan ke Bang ini nih. Ini ada juga Dokter ini Ustadz Dr. Budi Susetyo nih, satu kampus ini. Apa kabar Ustadz? Dia lagi ada acara juga itu. Oh, jadi hadir aja ini ya. Nah ini. Hadir aja. Ini juga ada Dr. Amir Tengku. Ini satu kampus juga nih. Nah, ini banyak sekali nih kawan-kawan. Oke Bang Rimun ya, saya live dulu ya. Ya, syukran. Ya, jazakallah khairin. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.